Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rodia Askina Hairati. Saya dari Program Studi Pendidikan Khusus Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dari anak berbakat atau keterbakatan. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita membahas mengenai konsep anak berbakat, teman-teman perlu tahu nih apa pengertian dari anak berbakat. Anak berbakat atau keterbakatan atau gifted menurut Biro Pendidikan Amerika Serikat di tahun 1972. Anak yang berbakat dan bertalenta berarti anak-anak dan orang muda yang memberi bukti kapabilitas hasil kerja yang tinggi dalam bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, visual dan pertunjukan, atau kapasitas kepemimpinan atau dalam bidang akademis tertentu, serta yang membutuhkan layanan atau aktivitas yang biasanya tidak disediakan oleh sekolah untuk bisa mengembangkan secara penuh kapabilitas tersebut. Kemudian, menurut pendapat dari Profesor Joseph Renzulli, keberbakatan atau anak berbakat atau gifted merupakan anak-anak berkemampuan unggul dan berbakat khusus adalah mereka yang memiliki kemampuan mengembangkan sifat-sifat gabungan tersebut dan menerapkannya terhadap bidang yang bernilai potensial dari prestasi manusia. Kemudian menurut Renzulli lagi, keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan yang disebut dengan three ring conception, yaitu yang pertama ada high potential ability, yang kedua ada kreativitas tinggi, dan yang ketiga ada task commitment. Lantas, mengapa anak berbakat termasuk dalam anak berkebutuhan khusus ya? Karena mereka berbeda dengan anak normal lainnya. Artinya, anak gifted atau anak berbakat berbeda dalam hal kemampuan, sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan yang berbeda dari anak normal lainnya. Anak berbakat memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk membantu mereka dalam mencapai prestasi sesuai dengan bakat-bakat mereka yang unggul. Bakat-bakat atau aptitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Teman-teman tahu gak, orang yang ada di foto ini adalah salah satu anak berbakat yang berasal dari negara kita loh, yaitu Cendekiawan Surya Atmaja atau yang biasa dikenal dengan sebutan Diki. Diki ini lahir pada tanggal 1 Juli 2004 di Kota Bogor. Pada usianya yang ke-12 tahun, Diki sudah diterima sebagai mahasiswa jurusan fisika di University of Waterloo, Kanada. Dalam beberapa pemberitaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kepintaran Diki ini sudah terlihat sejak masih berusia 6 bulan. Ia diceritakan bisa berbicara meskipun terbata-bata. Memasuki usia 2 tahun, Diki juga lancar dalam berhitung, terutama dalam pengoperasian pertambahan dan pengurangan. Setahun kemudian, ia mulai aktif menulis dan menguasai perkalian serta pembagian. Rasa ingin tahu lebih dari Diki ini yang membuat ia disekolahkan di sekolah dasar dan langsung loncat ke kelas 3. Diki pun menghabiskan 6 tahun hanya untuk menyelesaikan jenjang SD hingga SMA dan melanjutkan kuliah di Universitas Surya, Tangerang saat usianya 9 tahun. Memasuki tahun ajaran baru pada tahun 2016 di Kanada, Diki mendapatkan beasiswa dari University of Waterloo setelah mendapat medali perunggu di Olimpiade Fisika beberapa waktu lalu.
Masuknya Dicky ke kampus ternama di Kanada ini membuat ia diberitakan salah satu media ternama Kanada, yaitu CTV News. Di kampus Waterloo, cendekiawan Suryaatmaja tercatat sebagai mahasiswa terbaik ke-7 di Kanada dan mahasiswa terbaik ke-173 di dunia. Sedikit informasi saja bahwa saat Dicky berusia 10 tahun, ia memiliki IQ 189, yang dimana jumlah ini lebih tinggi dari IQ milik Albert Einstein. Tepatnya pendidikan, penanganan, serta dukungan dari orang tuanya inilah yang mampu menjadikan cendekiawan Suryaatmaja menjadi seorang anak yang hebat dari keberbakatan yang dimilikinya. Namun, tidak banyak juga anak-anak berbakat yang seberuntung cendekiawan Suryaatmaja, karena banyak anak-anak berbakat yang belum mendapatkan penanganan pendidikan serta dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun guru dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebanyak 67% anak gifted mengalami underachievement atau tidak ditangani dengan baik. Tidak jarang juga, secara umum anak-anak jenius ini justru kelihatan memberontak atau berbeda sendiri. Sementara di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,6 juta anak Indonesia yang berpotensi gifted menerima salah penanganan. Underachiever adalah suatu kondisi di mana seseorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Hal ini biasa terjadi pada anak-anak yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, namun prestasinya di sekolah berada di bawah performance anak tersebut. Oleh karena itu, perlunya dukungan dari orang tua terhadap anak berbakat. Yaitu yang pertama, perhatikan karakteristik anak dari sisi positif. Yang kedua, nilailah talenta atau minat tertentu anak dan cobalah untuk menyediakan kebutuhannya supaya anak bisa mengembangkannya. Yang ketiga, jadilah orang tua yang berwawasan. Dan yang keempat, dengarkan anak dengan tetap respek padanya. Anak-anak berbakat mungkin akan mengajukan banyak pertanyaan dan mempertanyakan setiap fakta yang mereka temukan. Beri penjelasan yang baik pada anak supaya anak bisa merasa lebih percaya terhadap kita. Yang kelima, ajari dan arahkan anak cara mengakses sumber-sumber untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang tidak mampu kita jawab. Dan yang terakhir, hargai keunikan anak seperti pendapat, ide, dan aspirasi anak. Tak perlu memaksa anak menjadi sama seperti orang lain atau orang kebanyakan. Pastikan bahwa anak merasa dihargai di rumah. Sekian penjelasan mengenai materi konsep anak berbakat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.